Makna pada permintaan ini begitu dalam karena ramai manusia menyangka dia ada melakukan satu hal yang baik dan terpuji dengannya. Hakikatnya dia tertipu dengan hawa nafsunya. Dengan sifat yang tercela pada hawa nafsu itulah dia menjadi hina di mata Allah walaupun nampak mulia di mata orang. Imam Ibn Athaillah Sakandari fi kitabih Al-Hikam qala radhiyallahu anhu la nihayata limadhammika in arja'aka ilayka wa la tafrugh madaihuka in adhara judahu alayka. Tiada penghabisan pada celaan dan hinaan terhadap kamu bila Allah menyerahkan dirimu kepadamu, dan tiada akan berakhir pujian terhadap kamu bila Allah menampakkan sifat pemurahnya kepada kamu. Kata-kata hikmah ini berbicara tentang kepujian dan kehinaan kepada manusia. Selalunya manusia akan merasa terpuji bila memiliki sesuatu sifat atau kejayaan yang dengannya dia dipuji. Seperti dipuji karena ilmunya, atau dipuji kerana sifat pemurahnya, atau dipuji kerana istiqamahnya, atau dipuji kerana ibadah dan taatnya. Dengan perbuatan-perbuatan itu, dia dipuji oleh orang. Dan seseorang akan merasa terhina bila melakukan sesuatu yang dengannya dia dihina. Seperti mencuri, seperti zalim kepada orang, dan perbuatan-perbuatan yang salah yang dengannya dia akan dihina. Selalunya orang akan melihat kepujian terhadap diri atau kehinaan itu dilihat pada perbuatan orang itu. Adakah perbuatannya baik atau tidak? Tapi pada kata-kata ini, Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari lebih membuka kepada kita, minda kita lebih dalam untuk memahami hakikat kepujian dan juga kehinaan. Ada kalanya orang itu dipuji orang karena ilmunya, tapi dia hina di mata Allah. Ada kalanya orang itu dipuji karena sifat pemurahnya, tapi dia hina di mata Allah. Ada kalanya orang itu dipuji karena ibadahnya, tapi dia hina di mata Allah. Ada kalanya orang itu dipuji oleh orang lain karena ketaatannya, tapi dia hina di mata Allah. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari mengatakan bahwa penghinaan kepada kamu itu tiada akan berakhir, yakni sentiasa kamu akan hidup terhina sepanjang hayat. Bila Allah menyerahkan kamu kepada diri kamu. Menyerahkan kamu kepada diri kamu maksudnya adalah seseorang itu diserahkan kepada diri dan hawa nafsunya. Sehingga dia menjadi pak turut kepada hawa nafsu, menjadi hamba kepada hawa nafsu, memenuhi kehendak hawa nafsu, hatta yang disuruh oleh hawa nafsu itu adalah hal-hal yang baik. Contohnya seperti bersedekah dan mencari ilmu. Tapi dia akan merasa gah dengan sifat pemurahnya. Dia akan merasa tinggi karena ilmunya. Dia akan merasa tersanjung karena sifat-sifat mulianya. Perasaan dalam diri sendiri merasa hebat dengan sifat-sifat tadi. Itulah yang dimaksudkan seseorang itu hina di mata Allah karena diserahkan kepada dirinya sehingga dia merasa bangga walaupun dengan sifat-sifat yang terpuji.
Oleh sebab itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Fatimah, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri dan maha hidup, dengan rahmat-Mu kami memohon kepadamu, meminta pertolongan kepadamu. Birahmatika astaghith, dan daripada azab-Mu kami berlindung, yakni berlindung kepada Allah daripada azabnya Allah. Kemudian permintaannya, wala takilni ila nafsi, engkau jangan serahkan aku pada diriku atau kepada sesiapapun daripada makhluk-Mu, walaupun satu kedipan mata. Walaupun satu kedipan mata. Makna pada permintaan ini begitu dalam karena ramai manusia menyangka dia ada melakukan satu hal yang baik dan terpuji dengannya. Hakikatnya dia tertipu dengan hawa nafsunya. Dengan sifat yang tercela pada hawa nafsu itulah dia menjadi hina di mata Allah walaupun nampak mulia di mata orang. Oleh sebab yang demikian, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menceritakan tentang seorang alim. Dia mempunyai kelebihan doanya mustajab. Tetapi permasalahannya adalah dia terbawa dengan hawa nafsunya. Sehingga dia lebih memenuhi kehendak hawa nafsu untuk mendoakan kebinasaan kepada orang lain, yaitu kepada Nabi Musa, didoakan kebinasaan. Seorang yang dia doanya mustajab dan doa itu ditujukan kepada Allah, justru orang ini berdoa kepada Allah untuk membinasakan Nabi yang diutus oleh Allah, yaitu Bal'am bin Ba'ura. Seorang dikenali dengan seorang yang mustajab. Tapi karena duit, karena dirasuah, sehingga dia menggunakan doanya atau kedudukan doanya yang mustajab untuk mendoakan kebinasaan kepada salah seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang sifat Bal'am ini sendiri yang terhina dengan menyerahkan dan taat kepada hawa nafsunya walaupun memiliki sifat yang awalnya sifat itu adalah terpuji, yaitu doa mustajab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan kepada Bal'am ini, katanya famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Bal'am ini umpama anjing. Kalau dibawa, dia melelehkan ludahnya. Kalau dibiarkan pun juga melelehkan lidahnya. Hal ini diceritakan oleh Allah kepada Bal'am disebabkan oleh kerana dia serahkan dirinya kepada hawa nafsunya. Sehingga dia hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bila orang itu menyerahkan segala hawa nafsunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan kepujian yang tiada terhenti. Orang yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipuji walaupun orang tidak ada yang memujinya. Karena yang memuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarani dikenali dengan orang yang dia dikenal di langit tapi tak dikenal di bumi. Penduduk bumi tak kenal. Tapi orang langit kenal dan memuji kepada Uwais. Apa sebabnya? Disebabkan dia lebih menyerahkan dirinya kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Oleh sebab itu katanya, dan tiada akan berakhir pujian kamu bila Allah menampakkan sifat pemurahnya kepada kamu. Dan tiada penghabisan kepada kehinaan terhadap diri kamu bila Allah menyerahkan kamu kepada hawa nafsu kamu.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada tergelincir menjadi hamba kepada hawa nafsu dan membimbing kepada kita untuk menjadi hamba kepada Allah, dan segala apa yang ada pada diri kita daripada kebaikan ianya adalah merupakan satu anugerah dari Allah, dan apa yang kurang pada diri kita daripada kemaksiatan ianya adalah merupakan ketergelinciran daripada hawa nafsu yang perlu kepada kita untuk kembali dan bertaubat kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita, maafkan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.